Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismu bikamil Nazratul Husna Oktavia. Ana min qismu ta'limi lugatil arabiyyah faslun jim di kulliyatit tarbiyah wa tahilil mudarisin fil jami'ah Imam Bonjol Al-Islamiyah Hukumiyah Badan. Perkenalkan, nama saya Nazratul Husna Oktavia dengan NIM 2114020077. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas C di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah model pembelajaran bahasa Arab berbasis elektronik, saya akan mengerjakan tugas akhir untuk menjelaskan kembali mengenai media pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, seperti yang kita ketahui, kita sekarang berada di era 5.0 atau 5.0. Nah, yang sudah kita ketahui di era ini adalah era atau masa di mana media, internet maupun elektronik itu sudah berkembang pesat, apalagi nanti saat kita menjadi seorang guru. Nah, jadi kita sebagai calon seorang guru yang terkhusus di bidang bahasa Arab tentu memiliki PR besar atau PR yang luar biasa untuk menyediakan beberapa media-media pembelajaran bahasa Arab agar pembelajaran bahasa Arab kita ini mencapai tujuan pembelajarannya dengan baik, namun tidak menjadi monoton atau membosankan bagi para peserta didik kita nantinya. Sehingga hal inilah yang akan membuat para peserta didik merasa nyaman dan senang belajar bahasa dengan kita. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini ada beberapa media yang akan saya sampaikan yang mungkin menjadi motivasi saya dalam menyampaikan beberapa pembelajaran bahasa Arab nantinya, sehingga itu akan menjadi media agar para siswa ini dapat mempelajari bahasa Arab dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sediakan. Nah, saya mengambil contoh yaitu untuk kelas 7 MTS. Seperti yang kita ketahui, MTS ini adalah tingkat setelah SD yang tentunya adalah masa peralihan setelah siswa yang masih anak-anak di SD masuk ke MTS yang dituntut mereka harus berubah atau mencari jati diri yang sebenarnya, sehingga mereka harus mencari atau kita sebagai seorang guru harus menentukan media pembelajaran yang baik dan menarik agar mereka tidak merasa bosan dalam pembelajaran kita. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa media yang akan saya tawarkan. Yang pertama adalah PowerPoint. Nah, untuk siswa kelas 7 MTS ini saya akan menyediakan media PowerPoint, yaitu kita ambil contohnya untuk melafalkan mufradat atau kosakata tentang profesi atau al-mihnatu. Nah, bagaimana caranya dan apa keuntungannya kita menggunakan PPT? Nah, caranya adalah saya menyediakan beberapa gambar yang nanti di bawah gambar tersebut saya tuliskan mufradat kosakata sesuai dengan profesi yang ada di dalam gambar. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan kepada siswa atau peserta didik tersebut dengan perintah misalkan istami'u jaidan tsumma karriru. Dengarkan saya dengan baik lalu ulangi. Misalnya saya ambil contoh, saya membacakan beberapa kosakata sebanyak 3 kali lalu mereka mengulangi. Misalnya muhandisun. Muhandisun. Muhandisun artinya adalah insinyur. Di sana ada terlihat gambar seorang insinyur. Lalu yang kedua ada tobibun. Tobibun. Tobibun artinya adalah seorang dokter. Di sana juga terdapat gambar seorang dokter. Lalu yang ketiga misalnya fallahun. Fallahun. Fallahun artinya adalah seorang petani. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Misalnya ada surtiyatun. Surtiyatun artinya adalah polisi wanita. Selanjutnya ada mudarrisatun. Mudarrisatun artinya adalah seorang guru perempuan. Selanjutnya ada muwazzafatun. Muwazzafatun
artinya adalah seorang pegawai perempuan. Nah, di sana kita menyediakan gambar dan juga mufradat kosakata dalam bentuk bahasa Arab. Tidak tertulis di sana arti bahasa Indonesia yang secara tertulis. Kenapa demikian? Alasannya adalah agar mereka bisa mengamati gambar dengan baik, sehingga nanti di saat mereka menghafalkannya, mereka bisa mengingat gambar yang sudah kita sediakan. Contohnya, dia melihat seorang dokter saat dia diperiksa atau saat dia berobat. Dia melihat seorang dokter yang sedang memeriksa. Oh iya, ada saya melihat gambar seorang dokter. Dokter bahasa Arabnya adalah tobibun. Nah, lalu misalkan melihat seperti seorang guru yang sedang menerangkan di depan kelas. Lalu dia mengingat, oh iya, ada kosakata guru. Ternyata guru tersebut misalkan perempuan. Dia mengingat mudarrisatun. Berarti secara tidak langsung maka mufradat yang sudah kita ajarkan tadi akan membekas di pikirannya dengan gambar-gambar yang sudah kita sediakan. Bukan berarti kita tidak memberitahu terlebih dahulu apa arti yang sebenarnya. Kita tetap memberitahunya, namun hanya secara lisan agar mereka bisa meresapi beserta dengan gambar yang sudah kita sediakan. Dan setelah itu, setelah kita ucapkan berkali-kali, dia mengulang, secara tidak langsung mereka juga sudah menghafal kosakata yang sudah kita sediakan. Sehingga tujuan pembelajaran kita yaitu agar siswa dapat menghafal kosakata tentang profesi atau mufradat tentang al-mihnatu itu akan tercapai karena siswa sudah menghafal dan mempelajari kosakata yang sudah kita sediakan. Nah, setelah tadi kita menggunakan media yang pertama yaitu media PowerPoint dengan menyediakan gambar beserta mufradat bahasa Arab tentang profesi atau al-mufradatul mihnatu. Nah, kita tentu harus memastikan kembali apakah peserta didik kita memang benar-benar sudah hafal dan sudah memahami apa kosakata yang sudah kita sampaikan tadi. Jangan sampai kita merasa mereka sudah hafal namun pada kenyataannya mereka belum. Tentu kita harus memastikan itu dengan secara jelas. Dengan selain kita menyuruh mereka menghafal, kita juga harus ada mengetes mereka atau mengevaluasi. Nah, yang kita ketahui, siswa kelas 7 MTS ini adalah masa peralihan mereka dari SD menuju MTS yang tentunya juga peralihan mereka dari masa anak-anak. Mereka sangat menyukai pembelajaran di dalam kelas yang jauh lebih menarik. Dan tentunya dia tidak menyukai pembelajaran-pembelajaran yang monoton atau membosankan. Itu saja. Setelah kita perlihatkan gambar seperti tadi, lalu kita suruh mereka menghafal, tekunin menghafal, lalu suruh store kepada kita. Itu memang salah satu cara atau metode yang bagus. Namun alangkah baiknya kita juga menyediakan media yang lebih menarik agar seluruh peserta didik kita merasa lebih senang dan merasa lebih menarik lagi pembelajarannya. Nah, untuk yang saat ini saya menyediakan sebuah media dalam bentuk permainan bahasa, yaitu dengan saya menyediakan sebuah bentuk permainan. Ada bunga kertas ini, bisa kita lihat di sini bunga kertas. Nah, di bunga kertas ini saya menyediakan ada kosakata-kosakata yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita lafalkan bersama tadi. Nanti kita suruh salah satu peserta didik maju ke depan lalu memilih manakah angka yang mereka pilih. Di sini ada angka 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, setelah itu, setelah mereka memilih angka, nanti akan keluar kosakata yang berkaitan dengan kosakata yang sudah kita pelajari tadi. Nah, lalu kita memberikan clue dan juga menyediakan gambar, dan kita suruh mereka memilih manakah gambar yang sesuai dengan arti dari kosakata yang sudah mereka pilih tadi. Jikalau mereka memang benar-benar sudah paham dengan materi yang sudah kita ajarkan tadi, maka mereka akan dengan mudah memilih gambar. Dan sebaliknya, jikalau mereka belum bisa menentukan mana gambar yang tepat, berarti pemahaman mereka tentang materi pembelajaran dengan media yang pertama tadi itu kurang kondusif untuk kita gunakan. Misalnya kita suruh mereka maju ke depan, lalu kita suruh mereka memilih, misalkan mereka memilih angka 3. Nah, kita buka angka 3. Nah, di sini ada tulisannya. Kalau bisa kita suruh mereka membaca. Di sini tertulis ada tulisannya Tobibun. Kita ulangi kembali.
tobibun. Nah, setelah mereka tahu tobibun, kita berikan clue. Tobibun ini merupakan sebuah profesi yang diperankan oleh seorang laki-laki. Lalu kita sediakan beberapa gambar yang di dalamnya itu ada profesi yang dimiliki atau yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Misalnya tadi ada bisa kita lihat ini gambarnya, ada 3 gambar. Lalu mereka memilih misalnya tobibun adalah dokter. Lalu kita memastikan, tanya dulu kepada teman-teman kelasnya, sehingga di dalam kelas itu lebih interaktif dan semua siswa lebih memperhatikan. Jadi mereka juga mencari tahu apakah jawaban temannya tadi itu benar atau belum. Nah, setelah kita tanyakan ke teman kelasnya, barulah kita tunjukkan mana arti yang sebenarnya. Kita pilih gambar yang sebenarnya. Dan setelah kita pilih, nah ternyata tobibun merupakan dokter. Nah, selanjutnya kita cobakan lagi kepada peserta didik yang lain, yang kalau bisa mereka angkat tangan sendiri. Nah, setelah itu maju lagi, kita suruh mereka memilih selain dari angka 3. Karena angka 3 tadi sudah kita buka dan sudah kita ketahui apa isinya. Nah, selanjutnya misalnya mereka memilih angka 1. Nah, di sini ada angka 1. Nah, tulisannya lah. Setelah itu kita menyebutkan kepada dia. Misalnya angka 1 ini tertulis mudarrisatun. Mudarrisatun. Kita berikan juga clue. Mudarrisatun merupakan sebuah profesi yang diperankan oleh seorang perempuan. Lalu kita menyediakan juga beberapa gambar profesi seseorang yang diperankan oleh perempuan. Dan kita beri juga dia waktu. Jikalau dia merasa ragu, kita berikan waktu berpikir beberapa detik. Setelah itu dia akan memilih. Silakan dipilih gambarnya sama seperti hal yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita suruh dia memilih dan kita tanyakan juga kepada teman kelasnya apakah benar atau ada opsi atau pernyataan lain yang menurut mereka itu benar dan orang yang di depan tadi salah. Setelah itu baru kita berikan jawaban yang benar bahwa mudarrisatun adalah profesi seorang guru perempuan. Nah, itulah beberapa media yang bisa kita lakukan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, tapi dengan catatan kita harus bisa menguasai media yang kita sediakan. Karena kita sebagai calon guru jangan terlihat tidak menguasai materi. Karena itu akan membuat para peserta didik kita menjadi merasa bingung. Baiklah, setelah kita menyediakan media PowerPoint, media permainan bahasa, nah kita bisa menilai apakah siswa lebih memahami dengan media yang pertama atau media yang kedua atau sebaliknya. Nah, jadi setelah itu kita bisa mengevaluasi apakah media tersebut berhasil atau tidak. Apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Sehingga itu akan memudahkan kita dalam memberikan pemahaman atau memberikan pengertian dan menerangkan materi-materi pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai media pembelajaran bahasa Arab. Semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri nantinya dan juga kepada orang-orang yang ingin menggunakan beberapa media pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan saya dalam berbicara maupun bertindak. Jazakumullah khair. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.